Halo, nama gue Adit dari channel Amprod. Kok aneh sih bang namanya? Sebenarnya sih maksudnya AM Production ya, biar kedengarannya profesional gitu. Tapi biar singkat Amprod aja lah, biar lebih nyaman juga lidah orang Indo. AM Prod, yang mana tuh? Amprod, GGZ. Oke, ini video pertama gue nge-review sebuah produk. Karena kebetulan gue lagi nyari monitor dengan brand ternama dan berpengalaman di bidangnya. Maksudnya tuh di sini brand itu udah sering produksi monitor dengan bermacam-macam jenis dan teknologi yang berbeda-beda ya. Kenapa gue picky banget buat milih brand? Gunanya untuk meminimalisir kegagalan produk sih. Dan juga dapat garansi yang terjamin. Nah, gue bakal nge-review monitor LG 24GN600 strip B. Biasanya tuh gue males banget buat nge-review produk dan tinggal lihat aja review orang supaya gue bisa nentuin produk yang bakal gue beli. Tapi kali ini tuh gue eager banget buat nge-review produk ini. Soalnya dari overview yang gue lihat di website LG, kayaknya ini monitor ya sesuai dengan kriteria yang gue cari. Ukuran 23,8 inch Full HD, panel IPS dengan response time 1 millisecond tuh gray to gray ya, bukan MPRT. Dan refresh rate-nya 144 Hz, sRGB 99% typical, support HDR10, VRR, AMD FreeSync Premium, virtually borderless design. Pokoknya semakin di scroll ke bawah itu ada tulisan Ultra Gear, be the game changer. Makin ke bawah makin diulang-ulang keunggulan monitor ini. Nah, disinilah gue timbul pertanyaan, waduh, GPU gue Nvidia udah support G-Sync belum ya? Gue cari-cari dari reviewnya dan gak ada satupun yang menjawab pertanyaan gue. Karena menurut gue monitor ini tuh kayaknya udah sweet spot banget buat gue. Karena gue punya keluhan sebelumnya pakai monitor dengan panel VA. Walaupun mereknya ternama juga, tapi ternyata emang kalau panel VA itu tetap aja ada ghosting. Ketika gambar gerak, itu kayak ada item-item di belakangnya, ada buntutnya gitu. Nah, nanti gue akan tunjukin perbandingannya ya, dengan tes UFO sih biasanya. Sebenarnya kalau gambarnya nggak gelap sih nggak akan terlalu noticeable gitu. Kebetulan game yang sekarang sering gue mainin ini banyak ngelewatin tempat yang gelap-gelap gitu. Jadi gue notice banget itu ada kayak zet-zet hitam gitulah. Nah, kalau kalian ada yang ngalamin hal yang sama, mungkin si monitor LG ini bener-bener jadi solusi buat kita gitu ya. Karena monitor ini tuh emang bener-bener bikin gambar smooth. Gue udah coba gitu di beberapa game. Gue coba buat browsing di YouTube dan lain-lain. Apalagi ketika settingan response time di set ke fast dan FreeSync Premium di set ke basic. Nah, ada pilihan lagi namanya extended. Extended itu bedanya dia range VRR-nya lebih jauh aja. Tapi setelah gue coba di beberapa game, ada yang suka crash juga sih kadang-kadang. Nah, mungkin karena GPU gue Nvidia kali ya. Jadi gue balikin lagi ke basic yang sejauh ini aman. Balik lagi ke pertanyaan gue tadi, apakah monitor ini bisa support G-Sync? Jawabannya alhamdulillah bisa. Karena kalau enggak, pupuslah semua harapan gue berharap dapetin smooth gaming experience. Dan gue akan kapok beli monitor tanpa ngeliat review terlebih dahulu. Habis itu gue langsung deh jual lagi nih monitor sementara gue gak makan dan tinggal di kolong jembatan sambil nunggu monitor ini laku. What the ho? Ya udahlah. Jangan sampai sih, amit-amit. Nah, setelah monitornya selesai dirakit, kita bisa langsung setup di meja dan kita akan ngebahas performa dan fitur dari monitor ini. Let's go. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oke, balik lagi. Kita bisa setup G-Sync-nya tuh di bagian video control panel. Nah, di bagian sini nih. Nah, kita terus akan ngebahas tentang menu dari monitor ini. Nah, ini menunya ada FreeSync, Basic, Extended, Mati, Crosshair. Terus ada, nah itu contohnya tuh ada plus gitu. Nah ini yang titik. Oke, gitu kecil gitu di tengah-tengah. Kita coba masuk ke game mode-nya. Ada gamer 1, gamer 2, RPG, FPS, RTS.
dia kayak custom gitu, udah di setting sama dia, tinggal pilih aja, jadinya lebih gampang ya daripada setting-setting manual. Nah ini ada back stabilizer nih, kalau digedein makin terang gitu, kalau gelap, kalau gambar-gambar yang gelap tuh jadi kelihatan gitu. Nah sambil kalian ngeliat menunya ada apa aja, gue juga pengen ngasih tahu juga inputnya sama kesimpulan. Nah ini itu inputnya ada 3, 2 HDMI dan 1 DisplayPort. Nanti gue kasih lihat dari deket deh bagian belakangnya tuh kayak gimana. Kesimpulannya sih monitor ini overall worth it banget dengan harganya yang cuma 2 jutaan. Ya, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian yang lagi cari-cari monitor gaming. Selanjutnya akan ada footage aja nonton YouTube dan gaming sampai videonya selesai, oke? Thank you guys, see you.